Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif Raha dalam rekaman video iseng reborn. Ya, tema yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini judulnya adalah mengapa sulit mendapatkan kebenaran dari kitab suci, ya. Mengapa sulit mendapatkan kebenaran dari kitab suci? Sebelum Anda menyimpulkan dari judul, ikuti video saya sampai selesai. Kebenaran itu macam-macam, ya. Ada kebenaran yang sifatnya saintifik yang melalui observasi, ada kebenaran yang sifatnya itu wahyu, ya. Salah satunya adalah Al-Qur'an, Bible atau apapun lah kitab suci gitu, ya. Nah, dari judulnya gitu, maksudnya gimana gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa kita itu jadi sia-sia belajar kitab suci karena nggak akan menemukan kebenaran di situ. Jadi maksud dari judulnya, kenapa sih kita sulit mendapatkan kebenaran dari kitab suci adalah gini. Kitab suci, ya, saya persempit ya, karena ini nggak mungkin saya bicara semua agama. Saya bicara hanya dari konteks agama saya saja. Nanti teman-teman sesuai keyakinan masing-masing. Kitab suci, ya, katakanlah Al-Qur'an, itu kan setebal itu. Belum lagi di situ ada satu kaidah-kaidah untuk bisa kita paham isinya, karena ada beberapa ayat-ayat yang memang itu tekstual seperti itu, ada yang perlu penafsiran yang berlapis-lapis. Belum lagi nanti kita perlu mempelajari asal-usul kenapa ayat itu turun. Artinya kita bisa lihat untuk bisa memahami satu kebenaran dalam kitab suci itu perlu ilmu yang panjang. Sementara berapa banyak di antara kita yang sudah belajar tentang bagaimana cara untuk belajar bahasa Arab, katakanlah, bagaimana memahami belajar ilmu tentang asal-usul, ya, sejarah Al-Qur'an itu sendiri dan sebagainya. Karena kita semua, saya yakin tidak semuanya belajar ke situ, sehingga pasti kita akan hanya mendapatkan sepotong-sepotong dari kebenaran yang utuh. Kalau misalkan kitab suci itu, Al-Qur'an itu misalkan kebenaran yang utuh, dengan usia kita yang mungkin hanya berapa sih usia manusia modern, dengan kita hanya dapat pengetahuan, pembelajaran hanya seberapa, akhirnya kita mungkin hanya mendapatkan 10% aja udah bagus banget. Nah, yang repotnya adalah kita tuh hanya memahami 10%, tetapi kita mengklaim paham keseluruhan dan kita merasa bahwa pemahaman kita paling benar, dan orang lain yang memahami 10% di titik yang lain nih, misalkan kita memahami 10% yang di sini, orang lain memahami 10% yang di sini, dan kita menyalah-nyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Padahal itu satu kebenaran utuh yang sama. Bahkan boleh dibilang kita sama-sama goblok, tapi sama-sama merasa bahwa kita itu tahu semuanya. Teman-teman, kenapa saya katakan sulit untuk menangkap kebenaran utuh dari kitab suci adalah karena itu tadi. Kemudian selain itu adalah karakter dasar dari pikiran manusia itu selalu melakukan sortir, ya, sortir. Kalau Anda pernah belajar NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, di sana dijelaskan bagaimana informasi yang masuk dari apa yang kita lihat, dengar, rasa, kecap, ya, masuk dari panca indera, sebelum membentuk satu pemahaman menjadi sebuah persepsi, itu ada satu filter-filter di situ. Nah, filter-filter ini, ya, otomatis akan mereduksi, akan membuat apa yang senyatanya itu menjadi berbeda ketika di dalam sini. Makanya ada satu istilah kalau di dalam NLP namanya the map is not the territory. Jadi wilayah itu akan menjadi peta di sini. Walaupun bagaimanapun yang namanya Jogja dengan peta Jogja tidak akan pernah bisa sama. Ya, walaupun peta Jogja bisa memberi gambaran, tetapi tetap bukan kenyataan aslinya. Jadi kalau boleh dibilang, kitab suci dengan apa yang kita pahami di dalam kepala kita tentang kitab suci itu pasti sesuatu yang berbeda.
Karena pasti penafsiran-penafsiran individual dari pengalaman masing-masing, belum gurunya siapa, akan sangat ngaruh sekali. Sehingga akhirnya kita tidak pernah memahami kebenaran utuh. Kita akan selalu memahami kebenaran parsial. Nah, dalam ilmu NLP ada beberapa hal yang dilakukan oleh pikiran kita yang membuat kebenaran itu menjadi tersortir ya. Saya nggak akan jelasin semua karena ini bukan materi NLP ya. Tapi saya sebutin ya. Jadi informasi yang masuk itu akan dilakukan yang namanya delesi atau penghapusan, ada yang namanya generalisasi, kita melakukan hal yang sedikit dijadikan banyak, yang jarang dijadikan sering, yang khusus dijadikan umum ya. Lalu yang satu lagi namanya distorsi. Saya nggak akan bahas yang distorsi. Contoh paling gampang itu begini ya. Saya pernah membuat status berseri ya, status berseri, di mana di situ saya sudah bilang, tolong jangan mengambil kesimpulan sampai status-status berseri ini Anda pahami semua. Tetapi banyak orang komen di status saya itu belum membaca postingan-postingan yang sebelumnya atau membaca postingan yang akan dibuat, sudah mengatakan gimana sih gini gitu komen. Jadi dia hanya memahami kebenaran hanya separsial itu, belum memahami keutuhan dari apa yang mau saya buat. Jadi manusia cenderung memenggal-menggal kebenaran gitu loh. Nah, saya terus mikir gini, pernah nggak Anda melihat ada orang berdebat sama-sama pakai ayat gitu loh, dan itu dibenturkan? Karena satu orang ngambil ayat ini, orang yang lain untuk bisa membenarkan argumennya mengambil ayat yang berbeda. Itu akhirnya kan sepotong-sepotong, padahal sebetulnya untuk memahami kitab suci nggak seperti itu. Harus didudukan bersama, sebetulnya apa ya maksudnya dari ayat-ayat ini, bukan untuk diperbenturkan gitu loh. Bisa juga yang namanya apa ya? Kalau tadi kan memang informasinya saya potong-potong dalam status yang terpisah. Ada juga kebenaran itu sebenarnya ya, saya kembalikan lagi nih di contoh di status Facebook. Itu sudah dalam satu tulisan yang utuh, dia tidak bersambung, tidak juga merupakan lanjutan dari status sebelumnya, betul-betul status itu mandiri. Waktu itu status saya ini viral sampai puluhan ribu shares ya, sampai ke luar negeri juga. Sampai beberapa setahun kemudian itu masih viral juga ya, di beberapa page, di beberapa majalah online. Waktu itu saya membuat status tentang suami zaman now ya. Awalnya sebetulnya saya membuat status itu karena curhatan seorang wanita ya, sehingga saya membuat status itu. Sehingga saya membuat status berdasarkan perlakuan saya sendiri terhadap istri saya nulis status begini. Kalau istri saya sedang capek, maka saya tidak akan menuntut istri saya untuk cuci piring, untuk cuci baju, macam-macam dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya bikin status dengan kalimat begitu dan itu di-share banyak banget dan kebanyakan yang nge-share adalah ibu-ibu ya. Nah, di status itu, wah banyak sekali yang mengkritik saya, bahkan menggunakan dalil-dalil Quran, menggunakan hadis Nabi dan sebagainya. Suami pemalas ya, tidak mendidik istrinya lah, bagaimana gitu-gitu. Padahal ya, sudah jelas di situ ada kata-kata, kalau istri saya sedang capek. Berarti kalau misalkan istri saya sedang tidak capek, ya dia melakukan hal-hal itu. Tapi kalau dia lagi capek, ya dia malas-malasan, nggak ada masalah toh. Tetapi karena pikiran itu melakukan penghapusan, deletion atau delesi, kalau istri saya sedang capek itu dihapus, sehingga seolah-olah istri saya selalu begitu. Nah, jadi dampak dari menghapus sesuatu, kata kalau istri saya sedang capek dihapus, pikiran melakukan generalisasi, artinya keadaan itu berlaku untuk semua keadaan. Nah, repotnya begitu loh. Padahal sudah jelas-jelas di status itu, dan status itu pendek. Saya mikir gini, status sependek itu, manusia melakukan penyortiran sekejam itu. Kebayang nggak kitab suci yang bukan mungkin lagi, status saya cuman 5 baris status, sementara kitab suci berlipat-lipat lebih banyak dari itu. Pasti kita akan melakukan pemenggalan itu. Makanya saya bilang, kenapa saya katakan sulit? Artinya gini loh. Seberapapun Anda telah membaca kitab suci, Anda telah sekolah di mana khusus tentang kitab suci, percayalah sama saya bahwa apapun yang Anda pahami tidak akan pernah bisa utuh 100%. Sehingga ada satu keyakinan saya bahwa kita tidak boleh merasa pemahaman kita tuh yang paling benar tentang kitab suci itu. Itulah lahirnya mazhab-mazhab itu kan sebabnya karena itu. Sehingga saya melihat, kita harus melihat utuhnya nih.
dia kok berbeda dengan pendapat saya ya, jangan-jangan ada kebenaran dalam pendapat dia, dan dia pun harusnya berpikir ada kebenaran dalam pendapat saya. Karena kita sama-sama seperti dapat kepingan puzzle yang berserakan. Harusnya kita jangan mengklaim kepingan puzzle kita sebagai gambar utuhnya dong. Kita harus, kayaknya kepingan puzzle lu sama gua nih bisa disatuin nih. Harusnya begitu. Itulah bedanya diskusi dengan debat. So, dengan menyadari bahwa memahami kebenaran dalam kitab suci itu sulit, itu kalau menurut saya menggiring kita untuk menghilangkan sifat arogan bahwa kita tuh sok tahu, paling tahu. Makanya kan selalu dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan yang maha tahu. Karena kitab suci adalah ayat-ayat, kalimat-kalimat dari Tuhan. Pastinya yang lebih ngerti adalah Tuhan. Kenapa kita mengklaim ya? Jadi kata sulit itu bukan berarti terus Anda jadi sia-sia untuk membaca kitab suci ya. Tetapi sadari bahwa kita akan sulit untuk memahami kebenaran 100%. Kita hanya memahami sebagian saja. Dan mudah-mudahan dari video ini kita menjadi lebih rendah hati. Karena katanya tahapan orang berilmu itu ada 3 ya. Pertama, ya kita merasa tidak tahu apa-apa, goblok ya. Kemudian kita nanti belajar dan di situ kita biasanya terjebak sebuah kesombongan, merasa tahu segalanya. Tapi akhirnya muter lagi di puncak kita sudah belajar macam-macam, ya. Kita akan menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Gitulah. Jadi kita hanya tahu sedikit sekali dari pengetahuan Tuhan yang maha luas. Hanya ini teman-teman semua yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.